Oke. Hikmat Allah bagi dunia itu satu unit yang akan kita pelajari, dan rasanya kita tidak mungkin pertama menyelami seluruh hikmat Allah. Nggak mungkin memasukkan semua pemahaman tentang Allah di dalam pemahaman kita yang terbatas. Tetapi paling tidak ada 1, 2, 3, atau 4 hal yang bisa kita mengerti. Nah, kiranya Tuhan bukakan kepada kita pengertian-pengertian yang mau Dia bukakan, yang menolong kita untuk melihat dunia dalam tanda kutip. Kenapa Ibu kasih dunia dalam tanda kutip? Karena dunia itu luas dan kompleks ya. Kita juga nggak bisa memahami seluruh memahami dunia seluruhnya secara utuh, karena kita juga terbatas. Maka hikmat Allah bagi dunia ini Ibu spesifikkan dalam kurang lebih 4 topik. Hikmat Allah bagi dunia di dalam 4 topik besar yang akan kita bahas. 1, pluralisme teologis, ajaran yang menyimpang, okultisme, dan gaya hidup modern. Nah, yuk di kolom chat kita coba berinteraksi. Kira-kira apa yang pop up di pikiranmu ketika muncul kata pluralisme teologis? Apa yang muncul, yang pop up di pikiranmu? Mari silakan isi di kolom chat. Pluralisme teologis, apa yang pop up di pikiranmu? Nggak usah lihat Google dulu ya. Apa aja yang muncul di pikiranmu? Oke, sudah ada Sasha. Oh, berarti listriknya sudah menyala ya, Sasha. Tadi Sasha bilang lagi mati lampu. Melihat kesamaan suatu agama dengan agama yang lain. Mirip-mirip, mulai dekat-dekat, plural dan teolog. Plural, teologi. Plural itu apa ya? Teologi, kalau digabung jadi apa ya? Pluralisme teologi. Ayo yang lain. Satu kata juga nggak apa-apa. 1, 2 kata juga nggak apa-apa. Apa aja yang pop up di pikiranmu? Yuk. Oke. Banyak ajaran yang berbeda. Good point. Banyak ajaran yang berbeda. Sudah semakin dekat. Ada lagi? Ajaran-ajaran. Oke. Good. Ajaran-ajaran, kalau bicara teologi berarti ajaran tentang ketuhanan gitu ya. Thank you. Sama saya Ibu kayak lip sync. Oh, lambat-lambat ya. Kayaknya karena jaringan tuh. Jadi kayak lip sync. Ajaran yang beragam. Oke. Sudah pas, mantap nih. Iya. Pluralisme teologi secara sederhana itu tuh. Berbicara tentang pengajaran ketuhanan, ajaran tentang Tuhan yang beragam. Bu kasih contoh kali ya. Ada yang bilang supaya bisa diselamatkan kamu itu harus percaya kepada Tuhan dan harus melakukan apa yang baik. Kalau kamu cuma percaya, kamu nggak melakukan kebaikan, kamu belum tentu diselamatkan. Tapi ada pengajaran yang bilang tidak, orang yang diselamatkan itu cuma butuh percaya kepada Tuhan. Nggak ada kebaikan yang bisa menyelamatkan, hanya percaya kepada Tuhan. Ada juga yang bilang, oh enggak gitu. Orang yang diselamatkan itu percaya kepada Tuhan. Betul, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan itu harus terlihat dari buah respon terhadap keselamatan yang sudah dia dapatkan. Yang mana tuh yang benar? Itu contoh
Pluralisme teologi, pengajaran-pengajaran tentang Tuhan yang rasanya beragam sekali. Lalu yang mana yang paling benar? Nah, kita akan bahas itu secara khusus di dalam quarter ini. Nah, kalau ajaran yang menyimpang, jelas sama kita ya, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran yang mana itu nanti Ibu akan spesifikkan dalam 4 subtopik. Jadi topik ajaran yang menyimpang akan ada 4 subtopik. Kemudian okultisme. Nah, yuk bagikan lagi di kolom chat. Di kolom chat kira-kira apa yang pop up di pikiranmu waktu dengar kata okultisme? Okultisme. Oke. Tentang cerita Allah. Sihir-sihir. Thank you. Ada lagi? Okultisme. Apa yang pop up di pikiranmu? Penyembahan setan. Oke. Penyembahan setan. Thank you. Kepercayaan pada hal-hal sihir. Oke. Ada lagi yang pop up? Percaya pada hal-hal yang supranatural. Thank you. Organisasi, persekutuan, atau orang-orang makhluk lain. Makhluk gaib ya. Oke, thank you. Masih ada lagi? Iya. Kurang lebih itu yang sudah sesuai ya. Okultisme itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran ilmu gaib, hal-hal yang berhubungan dengan supranatural, roh-roh, spiritisme, dan kita akan mencoba mengkaji kira-kira okultisme yang dekat dengan kehidupan kita itu apa sih? Kemudian bagaimana hikmat Allah, bagaimana Allah memandang itu, dan bagaimana kita harus respon. Nanti okultisme ini juga terbagi akan dibagi dalam 4 subtopik. Dan yang terakhir, gaya hidup modern. Coba kalian orang-orang modern, bagikan lagi di kolom chat contoh gaya hidup modern yang kamu rasakan. Kan kalian nih kalian kita ya. Kita ini orang-orang modern ya di zaman ini. Apa contoh gaya hidup modern yang dekat dengan kehidupan kita? Silakan tuliskan di kolom chat. HBL dan WFH. Oke, itu gaya hidup ya. Iya, online life ya. Setelah pandemi ada gaya hidup modern yang baru. Gaya hidup online. Teknologi. Praktis, oke. Beli makanan lewat Grab. Terikat dengan gadget. Good. Curhat di sosmed. Aduh, semoga ini bukan itu ya, bukan curahan hati ya. Cuma contoh saja. Ya. Oke. Curhat-curhat di sosmed. Oke. Thank you ya. Nah, kita juga akan melihat hikmat Allah di dalam gaya hidup modern. Ya, dan akan terbagi juga dalam 4 subtopik. Nah, subtopik apakah itu? Nah, Ibu kasih tunjuk. Ini dia. Dalam satu topik akan ada 4 subtopik. Nah, subtopik pluralisme teologis. Boleh minta satu partisipan untuk baca, mau minta Bella. Bella boleh baca poin yang pertama, Bel. Pluralisme teologis. Bella, stay with me.
Iya, halo. Boleh baca yang pertama? Setiap agama akan menuju kepada satu tujuan yang sama, hanya berbeda jalan atau cara. Itu pluralisme teologi ya. Ada banyak agama, tetapi kemudian akan menuju kepada satu tujuan yang sama. Benarkah demikian? Itu yang akan dibahas. Subtopik yang kedua, boleh minta Truli bacakan? Tidak ada kebenaran mutlak, semua bersifat relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, semua bersifat relatif. Benarkah demikian? Itu subtopik yang kedua yang akan dibahas. Yang ketiga, boleh minta Vili? Untuk menjaga kedamaian dan kesatuan tidak perlu. Tidak perlu. Menyalahkan pemahaman teologi orang lain. Benarkah demikian? Itu nanti akan dibahas. Siapa yang akan bahas? Nanti Ibu kasih tahu ya. Kalau ngomongin teologi nggak boleh lah saling tusuk-tusuk. Itu teologimu salah, teologi kami yang benar. Itu nggak baik, nggak sopan begitu. Waduh. Apakah begitu? Benarkah demikian? Nah, itu akan dibahas. Kemudian berikutnya minta William Sambo untuk baca subtopik berikut. Will, are you stay with me? Sorry Bun, ada pada yang tadi. Oh ya. Apanya yang nggak kedengaran? Instruksi. Putus-putus. Oh, oke. Boleh baca bagian ini pemberitaan Pemberitaan Injil tidak boleh terlalu fanatik karena dapat merusak toleransi antar agama. Oke. Nggak boleh tuh terlalu fanatik, nanti menyinggung perasaan orang berkelahi, nggak sopan. Benarkah demikian? Itu juga yang akan kita bahas di dalam perspektif iman Kristen yang benar. Siapa yang akan bahas? Kalian. Spesifiknya nanti Ibu kasih tahu. Nah, kemudian ajaran yang menyimpang juga terbagi jadi 4 subtopik. Ini dia. Ajaran yang menyimpang yang akan kita bahas kurang lebih ada 4 bagian. Ibu sudah sortir, pilih yang paling dekat dengan hidup kita, yang sudah ada nih di tempat kita saat ini, di kota Manado dan sekitarnya ya, termasuk Tomohon. Ada, boleh minta Clay baca? Clay, 1, 2, 3, 4. Saksi Yehova, Iya. Gereja Yakin Hidup Sukses, Mhm. Gerakan Zaman Baru, Mhm. dalam kurung New Age Movement. Keempat, Mormon, Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Thank you, Clay. Ferrari, dari 4 subtopik yang dibaca Clay, mana yang paling familiar samamu? Ya, Bu. Dari 4 subtopik yang dibaca Clay tadi, yang mana yang paling familiar samamu? Kita sebut belum pernah dengar 4-4, Bu. 4-4-nya belum pernah dengar? Iya, Bu. Oke. Jonathan Pangau. Halo, Bu. Ya, yang mana yang familiar samamu? Belum pernah dengar sih, Bu. Belum pernah dengar semuanya? Iya, Bu. Wah. Iya, Bu. Oke. Sharon, Ayon. Dari 4 bagian ini mana yang pernah kamu dengar? Yang itu yang cuma pernah dengar sih, Bu, yang saksi Yehova, Mar. Sering tahu apa itu. Oh, oke. Berarti ini, wah sayang sekali ya. Padahal anak-anak kita dekat sekali loh dengan orang-orang yang, dengan ajaran-ajaran yang 4 bagian ini. Cuma kalian jarang-jarang dengar ya. Di Manado, Ibu lupa sih di daerah mana Gereja Yakin Hidup Sukses itu gereja lumayan besar. Pamfletnya besar ditulis Gereja Yakin Hidup Sukses. Ngeri banget ya kalau ikut bisa hidup sukses.
Sukses yang kayak mana nggak tahu juga tuh. Nanti akan ada kelompok yang bahas ini ya. Kemudian okultisme juga bagi jadi 4. Nah, Ibu mau minta siapa? Angelina. Angelina, sinyalnya sudah bagus? Boleh bicara sedikit? Boleh bacakan yang di depan layar 4 subtopik? Cek. Oh, kayaknya Angelina sudah merespon, cuma belum terdengar. Ya. Oke, thank you. Chelsea. Chel, boleh bacakan 4 subtopik okultisme? Halo Bu, Ya, silakan. yang mana itu? Tahayul, ramalan, Halo, ya. Nggak kelihatan ya di layarmu ya? enggak, tak pindah dari slide Pak kita. Masih yang saksi Yehova tadi Oke. Pak kita. Ini sudah? Belum ya? Oke. Wah, sepertinya Belum. terlambat datang okultisme di tempat Chelsea ya. Oke. Thank you, Chelsea, sudah merespon. Ken Seva. Ibu, Ken, stay with me. Ken Seva. Kira-kira dari 4 bagian ini, 4 subtopik, ada tahayul, ada ramalan dan jimat, ada ilmu kebal dan tenaga dalam, ada spiritisme dan hipnotis. Mana yang paling dekat dengan mana yang Ya Bu, familiar? ya Bu. Ya, mana yang familiar Ya, Bu. samamu? Iya. Yang mana yang familiar samamu? Paling apa ya Bu? Tahayul lah Bu, paling sering ya Bu yang Tahayul dengar. ya. Tahayul sama ramalan lah, dan jimat itu 2 lah. Tahayul sama jimat ya. Oke. Iya. Thank you. Kalau Lira mana yang paling familiar samamu dari 4 hal ini? Apa ya? Yang tahayul Bu. Tahayul ya. Oke. Thank you. Ibu juga nih lagi banyak sekali dengar-dengar tentang tahayul gitu. Tahayul itu kayak yang percaya nggak percaya. Jadi antara mau dipercaya sama mau nggak dipercaya gitu. Jadi bingung kan, percaya atau nggak percaya. Katanya kalau orang hamil nggak boleh ikat-ikat, nanti bayinya terlilit tali pusat gitu. Orang hamil itu harus bakar-bakar kalau lagi dingin, nanti bayinya biar nggak diganggu apa gitu ya. Itu nggak tahu percaya mau nggak dipercaya. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu contoh tahayul. Jadi kayak nggak bisa dibuktikan juga, tapi nggak mau dilanggar juga, ya kan? Percaya, nggak percaya, dibikin aja lah ya gitu. Nah, itu contoh-contoh tahayul ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas itu tuh di dalam perspektif Kristus, di dalam hikmat Allah, di dalam pandangan Alkitab, bagaimana kita harusnya merespon. Nah, bagian yang keempat, gaya hidup. Nah, ini di antara banyak gaya hidup modern ini tuh nggak cuma saklek ini, Ibu cuma pilih di antara beberapa yang rasanya penting untuk kita pahami, penting untuk kita diskusikan. Jadi kita sortir yang rasanya bisa kita bahas. Nah, gaya hidup modern ada 4, hedonisme, materialisme, individualisme, dan gaya hidup instan. Nanti bisa tuh dimasukkan tentang teknologi, tentang rebahan, tentang apa tadi, curhat-curhat di media sosial. Jangan-jangan itu sebenarnya adalah bentuk nyata dari sikap individualisme. Jangan-jangan. Bisa jadi itu belanja Grab itu, suka belanja makanan online, jangan-jangan itu adalah bentuk nyata dari materialisme. Jangan-jangan.
gitu ya. Jadi ada 4 gaya hidup modern yang akan kita bahas di dalam subtopik ya, subtopik gaya hidup modern di dalam kuarter ini. Nah, lumayan banyak berarti ya, ada 4 topik dan masing-masing topik ada 4 subtopik. Nah, supaya kerja kita nggak terlalu banyak, Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Nah, makanya kemarin Ibu sudah minta kalian untuk cari pasanganmu masing-masing ya. Pasangan bertumbuh untuk boleh kerja bersama-sama. Sehingga ini bisa terselesaikan dalam kurang lebih 7 pertemuan. Ya. Ini adalah essential question atau guideline kita. Guideline pembelajaran kita. Sebenarnya di dalam satu kuarter ini kita akan menjawab 4 pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa paham tentang teologi yang benar di tengah-tengah pluralisme teologi zaman ini. Bagaimana kita ini bisa membedakan ajaran Kristen yang benar dan ajaran Kristen yang menyimpang. Gimana supaya kita tahu praktik-praktik okultisme yang mungkin selama ini kita anggap pantas dan kita toleransi. Dan bagaimana supaya kita mengupayakan diri agar tidak terjebak dalam gaya hidup modern yang dianggap biasa, padahal ternyata sedang membawa manusia itu jauh daripada hikmat Allah. Ya, ini baik sekali ya untuk kita diskusikan, untuk kita bahas, dan kiranya ini menjadi doa kita. Tuhan, tolong aku supaya bertumbuh, supaya di tengah-tengah pluralisme teologi, di tengah-tengah banyak ajaran yang menyimpang, di tengah-tengah praktik-praktik okultisme, dan di tengah-tengah gaya hidup modern, aku itu berdiri di atas dasar yang benar. Jadi aku bertumbuh di dalam pandangan teologi yang benar. Supaya kita setiap hari semakin hari jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu sudah bagi di dalam kelompok pasangan. Bukan Ibu yang bagi sih, kalian yang tentukan ya. Nah, pasangan-pasangan ini. Pasangan Kenny dan Clay itu akan bahas subtopik yang pertama. Setiap agama akan menuju kepada satu tujuan yang sama. Subtopik yang kedua, itu akan dibahas oleh kelompok Mer dan Angelina. Nah, di samping ini, itu teman-temanmu di kelas 11 IPS. Mereka juga sedang membahas hal yang sama. Jadi boleh tuh kalau kayaknya mau Kenny sama Clay mau juga lah bagi-bagi, sharing-sharing dengan Evan dan Julio, boleh juga sih. Gitu ya. Nah, subtopik yang ketiga dari pluralisme teologis akan dibahas oleh Prey dan Aney. Aney ada hadir hari ini? Warane? Cek, Aneh? Enggak ya? Oke, enggak ya. Kemudian, Prey dan Aneh ini punya tugas tambahan. Mereka akan bahas 2 topik sekaligus. Jadi topik yang ketiga dan keempat itu akan dibahas satu package, satu kesatuan oleh kelompok Prey dan Aneh. Ya, karena jumlah kalian lebih sedikit dari kelas 11 IPS. Nah, apa yang akan kita bahas? Di pluralisme teologis kita akan menjawab pertanyaan Eki 1. Ya. Nah, Eki 1 itu, untuk menjawab Eki 1, Ibu pecahkan lagi pertanyaan ini menjadi 3 pertanyaan panduan. Jadi, jawab ini dengan cara jawab ini. Kalau sudah terjawab ini, pasti yang ini terjawab. Nah, jadi pertanyaan panduan untuk pluralisme teologis adalah apa artinya titik-titik-titik. Titik-titik-titik itu akan diisi dengan subtopik ini. Jadi kalau untuk punya Kenny dan Clay akan isi titik-titik ini dengan poin yang pertama. Kelompok Mer dan Angelina akan isi titik-titik ini dengan subtopik yang kedua. Prey dan Aney akan diisi titik-titik ini dengan subtopik yang ketiga. Sampai sini Ibu menjelaskan, apakah jelas Kenny, Clay, Mer, Angelina? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi 3 pertanyaan ini yang akan dijawab oleh setiap pasangan untuk menjawab Eki 1. Ya. Apa artinya, apa kata Alkitab, dan apa relevansinya? Nah, sudah.
Kemudian yang kedua, ajaran yang menyimpang. Nah, ini dia kelompok ajaran yang menyimpang. Pasangan. Pasangan Andrew dan Kenny itu akan bahas tentang saksi Yehova. Sasha dan Belinda akan bahas tentang gereja hidup, gereja yakin hidup sukses. Ezra dan Tesalonika akan bahas tentang gerakan zaman baru. Kemudian Indri dan Chelsea akan bahas tentang Mormon, gereja Yesus Kristus dari orang zaman akhir. Apa yang mau dibahas? Eki 2. Nah, tapi untuk menjawab Eki 2, kamu akan jawab pertanyaan panduan. Jadi, dengan menjawab 3 pertanyaan ini, kamu sudah menjawab Eki 2. Pertanyaan pertama, apa yang menyimpang dari ajaran? Apa sih yang salah dari ajaran itu? Kedua, apa kata Alkitab tentang ajaran itu? Yang ketiga, bagaimana seharusnya aku meresponi bentuk pengajaran yang menyimpang seperti ini? Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Andrew, Kenny, Sasha, Belinda, Ezra, Tessa, Indri, Chelsea? Tidak, Bu. Tidak ya? Bisa ya diikuti ya? Titik-titik ini sesuai dengan subtopikmu. Sekarang kelompok yang ketiga. Ibu lagi sesak nih. Nah, okultisme itu akan dibahas oleh kelompok ini. Masih mirip sama dengan tadi prinsipnya. Tahayul itu akan banyak dibahas oleh Shine dan Samuel. Ramalan dan jimat itu akan dibahas oleh Truly dan Bella. Ilmu kebal dan tenaga dalam akan dibahas oleh Gloria dan Giselle. Nah, spiritisme itu tentang roh-roh, pemanggilan arwah. Jadi kalau ada nenek-nenek kita panggil, kita mau panggil, ada yang mau kita tanyakan kayak gitu ya. Itu bentuk spiritisme. Ya, atau hipnotis. Nah, itu akan dibahas oleh pasangan Lira dan Sharon. Apa yang mau dibahas? Eki 3. Cara menjawab Eki 3 sama dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Terjawab ini dengan baik dan benar, maka kita sudah bisa menjawab Eki 3. Otomatis terjawab Eki 3 ini. Seperti apa praktik nyata tahayul di sekitar kita? Jadi nggak usah cari yang jauh-jauh, nggak usah cari tahayul orang Amerika, tahayul orang Kalimantan, tahayul orang Jawa. Cari aja tahayul di sekitar kita. Tanya sama mama kita, sama teman-teman kita. Ya kan? Okultisme ini cari yang dekat-dekat dengan hidup kita. Kemudian apa kata Alkitab tentang itu? Ramalan dan jimat juga sama. Cari yang dekat-dekat dengan kita. Ilmu kebal, tenaga dalam. Gimana tuh sekarang kalau ini bisa dihubungkan yang Encik Pia itu ya. Yang dekat-dekat dengan hidup kita. Ya. Sampai sini sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Samuel, Truly, Bella, Gloria, Giselle, Lira, Sharon? Jelas, Bu. Oke. Terakhir, berarti sudah tahu ya kamu ada di mana. Ini dia. Oke. Hedonisme itu akan dibahas oleh kelompok Ella dan Ferrari. Materialisme oleh Mitch dan Peter. Individualisme oleh Ken, Seva, dan Philly. Gaya hidup instan oleh William dan Mark. Kok ini kayak, William Samboh ya. William Samboh dan Mark. Nah, cara membahasnya sama. Menjawab Eki 4 dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Seperti apa praktik nyata hedonisme di sekitar kita? Itu Ella dan Ferrari. Kalau Mitch dan Peter, seperti apa praktik nyata materialisme di sekitar kita? Jadi titik-titik ini diisi dengan subtopiknya. Ya. Nah, di bagian yang terakhir itu anak-anak adalah tindakan nyata. Jadi dia bisa luas sekali. Jangan cuma bilang secara umum gitu ya. Misalnya, bagaimana agar aku tidak terjebak dengan gaya hidup individualisme? Oh, kita harus rajin-rajin berinteraksi. Oh, kita harus rajin-rajin berelasi, membangun hubungan. Betul sih ya. Tapi ada yang bisa lebih spesifik dari itu. Misalnya, supaya kita tidak terjebak dengan gaya hidup individualisme, kita perlu rajin-rajin
telepon teman misalnya. Satu hari minimal teleponlah satu temanmu, karena kita nggak bisa jumpa. Oh, caranya supaya tidak terjebak dengan individualisme, aku nggak boleh di kamar-kamar terus, harus berinteraksi sama adekku yang ada di rumah. Oh, itu kan jauh lebih spesifik, gitu ya. Jadi cari sedekat mungkin, sedetail mungkin, down to earth mungkin, gitu ya. Contoh-contoh praktek nyata yang bisa kita lakukan. Sampai sini Ella, Ferrari, Michelle, Peter, Ken, Billy, William, Mark, paham ya? Paham. Oke, sudah sampai situ. Ya, kita punya 13 menit lagi ya. Nah, sekarang kapan eksekusinya? Apa yang harus dilakukan? Ini dia. Tolong yang punya, kalau kamu punya jurnal, ya, kalau kamu punya catatan tentang kapan kamu akan kumpulkan tugas, catat tanggal ini baik-baik ya. Minggu depan kita akan masuk, ini kan minggu ini, timeline quarter 2, pengantar 2, pembagian topik dan kelompok. Kita sudah mau selesai nih, 13 menit lagi. Nah, minggu depan kita akan tugas mandiri. Tugas mandiri tidak online meeting. Kalian akan menggali topik bahasan secara berpasangan. Jadi nanti kalian akan menggali yang tadi tuh. Minggu depan sudah mulai kerja. Jadi minggu ini sudah bisa cari-cari, searching-searching, supaya waktu ketemu pasangannya sudah ada yang mau dibahas. Jangan kita ketemu telepon. Si Lira, tadi kelompok Lira siapa tuh? Lira kan sama, misalnya aja ya, contoh aja ya. Contoh Lira sama Ella, nanti dia minggu depan telepon. Gimana, apa yang mau kita kerjakan? Aduh, ingin tahu, Le. Orang baca jodang dulu, Le. Gitu. Akhirnya baca sampai 1 jam, baca-baca, nggak jadi diskusi. Nggak selesai. Maka sebelum berpasangan, kamu sudah harus baca dulu, sudah harus ada isi kepala kita, sudah harus ada bahan kita, baru bisa kerja bersama-sama. Karena minggu depan, Ibu akan minta hasil kerjanya dalam bentuk PowerPoint. Atau kalau nggak bisa PowerPoint, paling tidak, apa tuh namanya, template poin-poin penting gitu ya, bisa dibikin di Canva. Pokoknya bisa dibikin di mana aja kan. Kalian lebih ngerti lah ya gimana cara membuat PowerPoint. Jadi nggak harus lewat Microsoft PowerPoint. Nanti hasil kerja minggu depan itu dalam bentuk PowerPoint yang dikirimkan ke Ibu. Nanti dikirim ke GC. Ibu akan ambil sebagai nilai formatif yang pertama. Nanti sepanjang minggu itu Ibu usahakan untuk memberikan feedback sehingga kamu tahu mana yang masih kurang, mana yang perlu aku perbaiki, mana yang perlu yang belum sesuai. Nah, setelah itu di minggu berikutnya kamu akan merevisi ulang dan memperdalam topik bahasan. Jadi hasil feedback Ibu, misalnya Ibu tulis, wah contoh ramalan masih salah nih. Bukan ramalan yang begitu, ramalan tuh harusnya kayak yang perbintangan, yang dekat-dekat dengan hidup kita, misalnya Ibu kasih feedback gitu. Nah, minggu depannya kamu revisi, oh Ibu tuh maunya kayak gini, oh ternyata aku salahnya di sini, yuk kita perbaiki sama-sama. Itu tugas di minggu yang ke-3. Nanti hasil revisi itu dikirimkan lagi di GC, ambil nilai formatif yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, pas berarti ya. Nah, kemudian berikutnya, masuk 26 Oktober, kita sudah sumatif. Nah, sumatif itu Ibu bagi menjadi 4. Jadi kan ada 4 topik. Teman-teman anak-anak yang kebagian topik 1, itu akan sumatif di minggu yang pertama. Topik 2 minggu kedua, topik 3 minggu 3, topik 4 minggu keempat. Gimana cara sumatifnya? Nanti misalnya di minggu yang pertama, topik 1, maka yang akan in charge di situ ada 4 pasangan. 4 pasangan topik pluralisme. Ini kasih contoh ya. Ini dia. Ini adalah yang akan sumatif part 1. Pertama Kenny, pasangan Kenny, baru pasangan Mer, pasangan Frey,
Oh, karena dia ini 2 berarti cuma 3. Pasangan ini akan sumatif di pertemuan yang pertama, karena kita akan bahas tentang pluralisme teologi. Satu pertemuan itu sekitar 60 menit, kotor-kotornya 50 menit lah ya. 50 menit itu dibagi 4 kelompok, berarti sekitar berapa? 12 menit lah ya. Jadi satu kelompok itu akan kebagian sekitar 12 menit. Kalau kelompok pray nanti kebagian sekitar 24 menit untuk mempresentasikan dan bertanya jawab. Lah Ibu, berarti yang nggak sumatif, kelompok-kelompok yang lain ngapain? Oh, di sana ada penilaian sikap. Jadi kalau kamu terlibat aktif di dalam presentasi mereka, aktif kasih jawaban, aktif kasih pertanyaan, aktif mengikuti, kamu juga sedang ambil bagian dalam penilaian sikap. Jadi mereka disumatifkan, mereka sumatif, kita juga sebenarnya sedang lakukan penilaian sikap bagi yang tidak sedang sumatif, gitu ya. Nah, minggu berikutnya ada ajaran yang menyimpang, minggu berikutnya okultisme, minggu berikutnya gaya hidup modern. Ibu berhenti sampai di sini, adakah yang mau diklarifikasi, mau ditanyakan? Silent means no. Oke. Yakin ya? Sudah dipahami ya? Nanti di tanggal 2, di minggu ke berapa tuh? Ke-8, kita akan melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, kalian akan diminta untuk merefleksikan kira-kira dari semua 4 topik ini mana sih yang paling mempengaruhi hidupku? Aku tuh paling nancep di topik yang mana? Iya ya. Kemudian komitmen apa yang akan aku ambil? Kalau Tuhan sudah tegur aku, sudah menancapkan kebenarannya di dalam hidupku, komitmen apa yang akan aku ambil? Komitmen nyata apa yang akan aku ambil? Itu refleksi dan evaluasi. Sudah refleksi, evaluasi, kita sudah diberkati, maka kita perlu memberkati orang lain. Blessed to be blessed. Maka di minggu berikutnya ada wisdom lead to action. Kita akan pilih satu topik untuk di-share kepada satu orang. Dan satu orang ini tidak boleh main-main. Kamu akan pikirkan satu temanmu atau satu anggota keluargamu atau satu jiwa yang kamu tahu sedang bergumul dengan salah satu topik ini. Misalnya, kayaknya temanku itu pernah dia mandi di sungai apa buat ini kata baking ilmu kebal, kata begitu ya. Aku mau bagi tentang okultisme ini kepada temanku itu. Nah, itu wisdom lead to action. Atau kamu tahu, mamaku ini kayaknya calon ini deh, mama hedon deh. Misalnya gitu ya. Kayaknya waktu bahas hedonisme aku tuh terbayang-bayang mamaku. Kayaknya mamaku ini yang suka belanja-belanja. Aku mau sharing tentang topik ini ke mamaku. Jadi men-sharingkan ini dengan harapan kita yang sudah diberkati, kita memberkati orang lain. Siapa tahu dia tergerak hatinya untuk menggumulkan hikmat Allah bagi dunia secara khusus untuk satu topik bahasan yang dia gumulkan. Ya. Dan kemudian di culminating kita akan sharing merayakan satu kuarter pembelajaran ini. Ibu berhenti sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Pas ya? Sudah dipahami ya? Kalau kamu punya jurnal, jurnal bulanan, kapan ini banyak tugas menumpuk, tolong tandai ya tanggal-tanggal ini, kapan saja kamu butuh mengumpulkan tugas, dan kamu harus bikin perencanaan. Sama kayak Ibu bilang tadi, jangan minggu depan baru kamu bilang, kita belum baca tuh materi, orang baca dulu deh, maka satu sesi nggak akan pernah cukup untuk tidak akan cukup untuk menghasilkan satu PPT. Dari sekarang kamu sudah tahu subtopikmu, kamu sudah boleh searching dari sekarang. Ya. Tandai kapan akan Zoom meeting, kapan akan tugas mandiri, ya. Oke. Nanti Ibu akan bagikan PPT. Nah, untuk minggu depan,
Kan mau langsung formatif. Nah, ini yang menjadi rubrik penilaiannya. Ya. Menjawab ketiga pertanyaan panduan dengan benar. Jawabannya harus detail, mendalam, dan singkat. Kemudian poin-poin penting. Tidak harus pakai Microsoft PowerPoint, bisa pakai Canva, bisa pakai image editor, apa-apa aja lah. Yang penting dalam bentuk poin-poin yang detail, mendalam, dan singkat. Kemudian mencantumkan sumber literasi. Nanti pasti akan searching-searching kan, searching-searching bahan, akan baca banyak sumber literasi. Jangan lupa cantumkan sumber ya. Dan no Wikipedia. Blogspot juga kalau bisa dihindari, kecuali memang betul-betul terpercaya. Sampai sini ada pertanyaan. Ibu juga tampilkan, sudah ada rubrik sumatif. Waktu kalian presentasi, itulah waktu kalian akan sumatif. Ya, ada yang mau tanya? Ibu sudah berhenti sampai di sini. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita mau mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu mau pimpin kita di dalam doa ya. Mari, dimanapun kamu berada, mari pejamkan mata, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh perencanaan yang kami lakukan. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau berintervensi untuk pakai setiap perencanaan ini, membawa kami boleh bergumul sungguh-sungguh tentang kebenaran-kebenaran yang sifatnya relatif, kami pandang dalam sudut pandang yang benar, supaya ada area-area tertentu yang dikoreksi daripada kami, ada pengajaran-pengajaran, peneguran-peneguran, sehingga hidup kami mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Kami rindu berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kelas 11 yang dalam kondisi tubuh yang lemah, yang kami tahu, Ezra dan Prey di dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk menuntun mereka, menjaga kesehatan, menggunakan sarana obat-obatan, makanan, dan perhatian daripada orang tua, supaya mereka boleh kembali pulih, boleh menikmati lagi hidup yang sehat, dan ajar kami untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan yang Tuhan berikan. Berdoa untuk Tessa di dalam masa kedukaan, ketika Tuhan panggil pulang anggota keluarga, salah satu anggota keluarga besar, kami berdoa biarlah Tuhan yang sama yang akan memberikan pengharapan. Ketika kami saat ini, di antara kami sedang bergumul, punya masalah, kami frustasi dengan keadaan hidup kami tahu Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami cuma di dalam Tuhan, maka itu kami berdoa, kuatkanlah, teguhkanlah iman percaya kami, untuk bersandar, untuk berseru, mencari nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Sebentar ya, Ibu mau print screen dulu. Oke. Sudah boleh live? Silakan live dengan memberikan satu kata semangat untuk teman-teman.